Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 4 Januari 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah domba." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru. "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini kembali menampilkan tokoh Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Yesus. Pada ayat sebelumnya Yohanes pernah mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Tapi tidak ada reaksi dari para muridnya. Tapi hari ini Injil menampilkan kembali apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Saat bersama kedua muridnya, Yohanes Pembaptis kembali berseru, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua muridnya itu pergi mengikuti Yesus. Lalu bertanya pada mereka, Yesus bertanya pada mereka, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus mengatakan, "Mari dan lihatlah." Kedua murid Yohanes itu mengikuti dan tinggal bersama Yesus. Mereka akhirnya meninggalkan guru pertamanya lalu mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Salah seorang murid itu adalah Andreas. Ia sangat terkesan dengan kepribadian Yesus, lalu membawa Simon, saudaranya, untuk bertemu Yesus. Simon akhirnya menjadi murid Yesus dan menjadi pemimpin jemaat awal mula. Saudaraku terkasih, Yohanes Pembaptis adalah guru sejati. Dia sungguh menjalani tugasnya dengan baik sebagai tokoh yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bahkan tidak hanya bagi Yesus, tapi bagi banyak orang yang untuk mengenal Yesus. Pada para muridnya dia memberi kesempatan untuk berkembang. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi para muridnya, meskipun dia kehilangan muridnya. Bahkan dia dilupakan. Bagi Yohanes memberikan yang terbaik pada yang lain, sesuatu yang harus dilakukan. Yang penting orang mengenal Tuhan. Saudaraku terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari tokoh Yohanes Pembaptis yang konsisten pada tugas perutusannya untuk memperkenalkan Yesus kepada para muridnya dan kepada kita. Ia terus-menerus memperkenalkan sang anak domba Allah pada semua orang. Dan menariknya, dia tidak butuh dikenal. Tugasnya hanya mengantar orang untuk mengenal Yesus dan mencintai Yesus, termasuk para muridnya. Inilah yang menjadi tugas kita saat ini, sekarang ini, untuk terus memperkenalkan Yesus, sang anak domba Allah, kepada banyak orang. Untuk terus mengantar sebanyak mungkin orang untuk mengenal dan mencintai Yesus. Sehingga dunia ini penuh berkat dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.